baca nggak katanya? Lanjut. Aman. Yes. Ya. Ya, aku mau tidur. Oke. Selamat pagi Pak Bambang. Perkenalkan kami dari kelompok G. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai tugas kami, yaitu analisis kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia pada tahun 2023-2024. Sebelum kita memulai, kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Kristiana Puspita Ayu Putri. Perkenalkan, nama saya Andika. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Alden Jovana. Perkenalkan, nama saya Gavin Kwandi. Perkenalkan, nama saya Nelana Sobioto. Untuk yang pertama ini ada definisi. Dan definisi dari kebijakan fiskal itu adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara melalui pajak dan belanja. Dan untuk kebijakan moneter adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral untuk mengatur uang dan suku bunga untuk menjaga stabilitas harga. Kemudian ada tujuan dan latar belakang. Yang pertama ada tujuan kebijakan ekonomi. Jadi tujuan kebijakan ekonomi itu untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan output dan pendapatan nasional, kemudian meningkatkan stabilitas harga, kemudian menambah lapangan kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran. Dan kemudian ada latar belakang ekonomi Indonesia. Jadi pada periode 2023 sampai dengan 2024, Indonesia itu mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil karena adanya pemulihan pasca pandemi. Meskipun ada tantangan dari fluktuasi harga, komoditas, ketidakpastian, dan inflasi, Indonesia tetap fokus pada langkah-langkah pemulihan yang menyeluruh. Dampak dari pandemi COVID-19 yang sempat memperlambat laju ekonomi, namun kebijakan pemerintah yang efektif dapat mengembalikan stabilitas pertumbuhan ekonomi secara tahap. Selanjutnya adalah mengenai kebijakan fiskal. Definisi dari kebijakan fiskal sendiri, kebijakan fiskal bertujuan untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan stabilitas. Tujuannya sendiri itu ada 4. Yang pertama adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, menjaga stabilitas ekonomi. Yang ketiga, pemerataan pendapatan. Dan yang keempat, mengelola defisit anggaran. Oke, selanjutnya mengenai kebijakan fiskal, dengan 4 tujuan yang telah ditetapkan, ada strategi yang dilakukan untuk meraih hal tersebut. Yang pertama yaitu prioritas belanja pemerintah. Jadi untuk strategi yang pertama ini dikhususkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Caranya dengan cara fokus pada infrastruktur, kesehatan, dan juga pendidikan. Lalu yang kedua ada reformasi pajak. Reformasi pajak ini berarti yaitu memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak. Kita tahu sendiri bahwa di Indonesia masih banyak yang tidak patuh membayar pajak. Jadi ini adalah salah satu strategi yang dilakukan negara kita untuk memperoleh kebijakan fiskal. Lalu yang ketiga ada penanganan defisit anggaran. Ini dengan cara mengelola defisit anggaran dengan kebijakan yang mendukung pertumbuhan jangka panjang. Jadi ini seperti menekan anggaran dan lebih mengutamakan anggaran-anggaran yang benar-benar diperlukan oleh negara kita. Lalu selanjutnya ada dampak dari kebijakan fiskal itu sendiri. Pastinya yang pertama ada pertumbuhan ekonomi. Dengan strategi yang ditetapkan pasti ada dampaknya positif, yaitu pertumbuhan ekonomi, di mana belanja pemerintah yang efektif itu tadi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi ini. Lalu yang kedua ada distribusi pendapatan. Kebijakan fiskal ini sendiri berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial, seperti yang saya jelaskan di strategi pertama tadi, yaitu ada prioritas belanja pemerintah yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini berdampak dari distribusi pendapatan yang berhubungan juga dengan berkurangnya kesenjangan sosial. Lalu yang ketiga ada investasi publik dan swasta. Dari peningkatan belanja infrastruktur yang telah dilakukan, itu juga mendorong investasi swasta di negara kita. Next.
Nah, selanjutnya yaitu analisis kebijakan fiskal. Analisis kebijakan fiskal ada 3, yaitu yang pertama, perbandingan anggaran pada tahun 2023 dan 2024. Analisis alokasi anggaran untuk melihat pergeseran prioritas pemerintah. Yang kedua, yaitu pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Evaluasi keberhasilan kebijakan fiskal dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, yaitu efektivitas stimulus fiskal. Penilaian terhadap efektivitas stimulus fiskal dalam mendorong perekonomian. Next. Selanjutnya adalah analisis kebijakan fiskal di Indonesia. Dimulai dari tahun 2023, saya akan mulai dengan prioritas kebijakan. Yang pertama adalah lebih berfokus pada pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi dimaksud di sini dilakukan dengan cara pengendalian inflasi, peningkatan daya beli masyarakat, penguasaan sektor strategis, dan pembangunan infrastruktur. Yang kedua adalah kinerja APBN. Berkat kinerja APBN yang semakin stabil, pendapatan negara dapat mencapai 2.774,3 triliun. Tidak hanya itu, tetapi defisit fiskal juga hanya 1,65% dan inflasi terkendali sebesar 2,6%. Selanjutnya adalah pencapaian ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil sekitar 5%. Hal ini dapat terjadi karena didukung oleh konsumsi domestik dan ekspor komoditas unggulan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada tahun 2024. Strategi utama yang dilakukan adalah reformasi pajak. Reformasi pajak dapat dilakukan dengan cara pengoptimalisasian penerimaan negara melalui perluasan basis pajak dan digitalisasi dalam sistem perpajakan. Selanjutnya adalah target APBN. Pendapatan negara dapat mencapai 2.802,3 triliun dan dapat mencapai inflasi di bawah 3% dan dapat terbilang atau tergolong cukup stabil. Selanjutnya adalah risiko dan mitigasi, yaitu ketegangan geopolitik global. Nah, ketegangan geopolitik global ini dapat menyebabkan rantai pasokan negara Indonesia dan negara luar itu dapat semakin terganggu atau semakin terhalang, khususnya pada bidang manufaktur dan pada bidang ekspor impor bahan baku dan lain-lain. Nah, ketegangan geopolitik global ini juga dapat menyebabkan Indonesia kehilangan investor-investor asing karena banyak investor asing yang kurang percaya terhadap negara-negara berkembang seperti Indonesia. Lalu selanjutnya, dampak kebijakan moneter. Yang pertama, inflasi dan daya beli. Pengendalian inflasi menjaga daya beli masyarakat. Bank Indonesia menggunakan instrumen suku bunga untuk menjaga inflasi pada tingkat yang stabil. Dengan menaikkan suku bunga, permintaan akan kredit berkurang sehingga dapat mengendalikan laju inflasi. Yang kedua, stabilitas keuangan. Kebijakan moneter yang elektif mendukung stabilitas sistem keuangan, menjaga nilai tukar rupiah agar tidak mengalami fluktuasi yang tajam. Bank Indonesia dapat melakukan intervensi di pasar asing atau menggunakan cadangan devisa untuk menstabilkan nilai tukar. Yang ketiga, kredit dan investasi. Kebijakan suku bunga mempengaruhi tingkat kredit dan investasi di sektor real. Tujuannya adalah menjaga pasokan uang yang cukup di pasar keuangan untuk mencegah ketidakstabilan, tanpa menciptakan akses likuiditas yang bisa memicu inflasi atau gelembung ekonomi. Lalu selanjutnya, analisis kebijakan moneter di tahun 2023 dan 2024. Yang pertama mengenai evaluasi kebijakan suku bunga. Kebijakan suku bunga merupakan instrumen utama dalam pengendalian ekonomi. Evaluasi ini mengukur bagaimana suku bunga, baik kenaikan maupun penurunan, mempengaruhi tingkat konsumsi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi selama tahun 2023 tahun 2024. Yang kedua, pengendalian inflasi. Inflasi yang terkendali sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat. Analisis ini menilai efektivitas kebijakan moneter dalam menekan laju inflasi di tengah ketidakpastian ekonomi global. Lalu yang ketiga, dampak terhadap nilai tukar rupiah.
Nilai tukar yang stabil mendukung perdagangan internasional dan investasi. Analisis ini mengevaluasi langkah Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan nilai tukar rupiah, khususnya terhadap dolar Amerika Serikat. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai perbandingan kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh Bank Sentral yaitu Bank Indonesia pada tahun 2023 dan dibandingkan dengan tahun 2024. Data ini kami ambil dari rapat Dewan Gubernur atau RDG Bank Indonesia pada tanggal 20 sampai 21 September pada tahun 2023 untuk di tahun 2023, yaitu adalah suku bunga. Kita bisa lihat dari 5%, 6,5%, dan 5,75% dibandingkan dengan tahun 2024 sama dari rapat Dewan Gubernur atau RDG pada tanggal 19 sampai 20 November 2024. Bisa kita lihat ya, kalau angka persentase dari suku bunga ini naik. Nah, kebijakan yang diambil perbandingan ini yaitu diarahkan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak semakin tingginya ketidakpastian geopolitik dan perekonomian global dengan perkembangan politik di Amerika Serikat. Jadi seperti materi-materi yang kita bahas di sebelumnya, ini untuk memperkuat nilai rupiah di mata dunia, dan kita juga bisa mempertimbangkan bahwa di tahun 2025 suku bunga juga akan dinaikkan kembali oleh kebijakan moneter bank kita. Next. Oke, sekian presentasi dari kelompok G. Bila ada salah kata, kami mengucapkan minta maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Oke, dah. Oke guys. Akhirnya Wes bagus lah.